Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miut. Di sini saya akan menjawab soal dari inovasi pembelajaran. Soal yang pertama itu, berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J.J. Chongger dan David Kerr, serta jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Jadi, J.J. Chongger berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan meliputi beberapa komponen utama, yaitu yang pertama itu pengetahuan tentang sistem pemerintahan, yang kedua itu keterampilan berpikir kritis, yang ketiga keterampilan sosial dan komunikasi. Sedangkan David Kerr mengidentifikasikan komponen utama pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama pengetahuan dan pemahaman, yang kedua keterampilan dan kemampuan, yang ketiga nilai dan sikap, yang keempat partisipasi dan tindakan. Kesamaan antara definisi J.J. Chongger dan David Kerr. Yang pertama itu penekanan pada pengetahuan dan pemahaman. Keduanya menekankan pentingnya pemahaman tentang sistem pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Keduanya setuju bahwa keterampilan berpikir kritis sangat penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, partisipasi aktif. Keduanya mendefinisikan menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat dan politik. Yang keempat, nilai dan sikap demokratis. Menghargai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dan keragaman merupakan komponen utama dalam kedua definisi tersebut. Perbedaan antara definisi J.J. Chongger dan David Kerr. Yang pertama itu fokus pada keterampilan sosial dan komunikasi. Chongger secara ekspresif menyebutkan keterampilan sosial dan komunikasi sebagai komponen utama, sementara Kerr lebih menekankan pada kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan. Yang kedua, penekanan pada tindakan nyata. Kerr lebih menekankan pada tindakan nyata melalui partisipasi dan berbagai bentuk kegiatan dari dalam masyarakat. Sementara Chongger lebih menekankan partisipasi secara umum. Soal yang kedua, bagaimana inovasi dalam pembelajaran PKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas? Inovasi pembelajaran PKN di kelas dapat diterapkan dengan beberapa cara. Contohnya, pendekatan dan metode pembelajaran yang variatif. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, seperti diskusi kelompok, simulasi, bermain peran, dan proyek. Pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama antara peserta didik untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama, seperti belajar kelompok dan peer teacher. Pembelajaran kontekstual, menghubungkan materi PKN dengan kehidupan nyata, didik seperti kasus kunjungan lapangan dan proyek pengabdian ke masyarakat. Pembelajaran berbasis teknologi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran seperti penggunaan video edukasi, aplikasi pembelajaran interaktif, dan media sosial untuk diskusi dan presentasi. Soal yang ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Ebert. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Definisi Schumpeter maupun Roger dapat diterapkan dalam inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan cara perbedaan namun saling melengkapi. Definisi Schumpeter lebih fokus pada menciptakan dan pengenalan elemen baru dalam proses pembelajaran, sementara definisi Roger lebih fokus pada proses adopsi dan difusi inovasi tersebut di kalangan pengguna. Joseph Schumpeter dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan Schumpeter bisa diterapkan dengan cara pertama, produk baru, mengembangkan materi pembelajaran baru yang lebih relevan dan isu-isu
kontemporer, seperti penggunaan modul digital atau multimedia interaktif. Yang kedua, metode produksi baru, menerapkan metode pengajaran yang inovatif seperti Pickford Classroom, blended learning, atau penggunaan teknologi untuk simulasi pemerintahan. Yang ketiga, pasar baru, memperluas jangkauan pembelajaran kewarganegaraan ke audiens yang lebih luas melalui platform e-learning atau MOOC. Yang keempat, sumber bahan baku baru, menggunakan sumber daya atau referensi terbaru seperti jurnal akademik terbaru, data statistik aktual, atau studi kasus dari organisasi internasional. Yang kelima, organisasi industri baru, membangun kemitraan dengan berbagai organisasi seperti LSM, institusi pemerintahan, atau perusahaan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan program pembelajaran kewarganegaraan. Effort Rogers, dalam konteks yang sama, pendekatan Rogers bisa diterapkan dengan cara pertama, pengetahuan, menyebarkan informasi tentang inovasi pembelajaran baru melalui pelatihan guru, workshop, dan seminar. Kedua, persuasi, menggunakan bukti empiris dan testimoni untuk meyakinkan pendidik dan pengambil kebijakan tentang efektivitas inovasi tersebut. Ketiga, keputusan, mendorong sekolah dan institusi pendidikan untuk mengambil keputusan mengenai penerapan metode dan materi pembelajaran baru. Yang keempat, implementasi, memfasilitasi penerapan inovasi melalui penyediaan alat dan sumber daya yang diperlukan serta dukungan teknis. Yang kelima, konfirmasi, mengumpulkan umpan balik dari pengguna inovasi untuk memastikan bahwa inovasi tersebut berhasil dan memberikan dampak positif, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Soal yang keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran berbasis proyek menawarkan banyak manfaat dalam pendidikan kewarganegaraan. Di antaranya itu, yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, mendorong penerapan pengetahuan. Dan yang kelima, mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Soal yang kelima, apa saja tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif? Tantangan penerapan metode pembelajaran PKN yang inovatif antara lain, yang pertama, membutuhkan persiapan guru yang matang. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode pembelajaran inovatif dan maupun merancangnya dengan baik. Guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran dengan cara yang menarik dan berpusat pada siswa. Guru perlu siap untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak terduga selama proses pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Beberapa metode pembelajaran inovatif membutuhkan teknologi dan peralatan khusus yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah. Akses internet yang tidak stabil juga diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis online. Ruang kelas yang dirancang untuk pembelajaran inovatif mungkin tidak tersedia di semua sekolah. Ketiga, membutuhkan kesiapan siswa. Siswa perlu memiliki keterampilan dasar seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk dapat berpartisipasi dalam pembelajaran inovasi, siswa perlu terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Siswa perlu memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Keempat, membutuhkan penyesuaian kurikulum. Kurikulum saat ini mungkin tidak dirancang untuk mendukung pembelajaran inovatif. Guru perlu menyesuaikan kurikulum dengan metode pembelajaran yang menggunakan. Penyesuaian kurikulum ini memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. 5. Membutuhkan dukungan dari orang tua dan masyarakat.
Orang tua dan masyarakat perlu memahami tujuan dan manfaat pembelajaran inovatif. Orang tua dan masyarakat perlu mendukung dalam penerapan metode pembelajaran inovatif. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran inovatif. Itulah yang dapat saya jawab dari semua soal. Sekian dan terima kasih.